Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Muhammad Ilyas Ruhiyat. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Ilyas Ruhiyat adalah seorang tokoh agama asal Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai salah satu dari 5 ulama karismatik di Jawa Barat yang lahir dan besar di lingkungan Pondok Pesantren Cipasung. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Ilyas Ruhiyat dikenal luas sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial masyarakat. Beliau pernah dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi keagamaan besar sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode tahun 1992 hingga tahun 1999. Keberadaannya dianggap membawa keteladanan dan memberikan arah dalam perkembangan pemikiran serta pendidikan keislaman di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1934. Perjalanan hidupnya diwarnai dengan berbagai aktivitas pengabdian hingga akhir hayat. Beliau meninggal dunia pada usia 73 tahun pada tanggal 18 Desember tahun 2007. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Ilyas Ruhiyat dilahirkan dan dibesarkan di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah wafat, beliau dimakamkan di kediamannya di Kompleks Pondok Pesantren Cipasung yang juga menjadi tempat beliau membangun dan mengembangkan dakwah serta pendidikan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan hidup Muhammad Ilyas Ruhiyat diwarnai oleh dedikasi untuk mendidik, membimbing, dan mengayomi masyarakat. Beliau menghadapi ujian kesehatan yang berat seperti penyakit diabetes serta beberapa kali menderita stroke, hingga akhirnya wafat pada tahun 2007. Wafatnya beliau juga terjadi hanya 6 bulan setelah meninggalnya istri tercinta, Dede Fuadah, pada bulan Juni tahun 2007. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Muhammad Ilyas Ruhiyat berlangsung dengan penuh pengabdian. Beliau mengarahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun masyarakat melalui pendidikan agama, dakwah, dan keteladanan akhlak. Meski diuji dengan penyakit berat di akhir hayatnya, beliau tetap dikenang sebagai figur yang meninggalkan jejak mendalam dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Muhammad Ilyas Ruhiyat merupakan salah satu tokoh yang menorehkan jejak besar dalam sejarah pendidikan dan dakwah di Jawa Barat. Beliau tumbuh dalam tradisi pesantren yang menekankan pentingnya ilmu agama, etika, serta kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Kecintaan beliau pada dunia pendidikan tercermin dari pengabdiannya di Pondok Pesantren Cipasung, sebuah lembaga yang melahirkan banyak generasi penerus. Dari sudut pandang sosial, kehadiran beliau memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Beliau bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga teladan yang membimbing umat agar mampu hidup dengan nilai-nilai moral yang baik, menjaga persaudaraan, serta saling menolong. Dari sisi budaya, keberadaan beliau memperkuat akar tradisi pesantren di Jawa Barat yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dari sudut pandang kesehatan, kisah akhir hidup beliau memberikan pelajaran tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan dengan pola hidup yang baik, mengingat beliau menderita penyakit diabetes serta beberapa kali mengalami serangan stroke. Dari sudut pandang keluarga, perjalanan hidup beliau juga mengajarkan kesetiaan dan keteguhan dalam menghadapi takdir, karena beliau wafat hanya 6 bulan setelah istri tercinta berpulang lebih dahulu. Kehidupan beliau mengajarkan bahwa ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam mengabdi, serta kesabaran dalam menghadapi ujian merupakan nilai-nilai penting yang patut diwariskan. Dari segi spiritual,
Keteladanan beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan agama yang dilandasi ketulusan hati mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat luas. Pelajaran hidup yang bisa diambil dari kehidupan Muhammad Ilyas Ruhiyat, terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, pengabdian tulus kepada pendidikan dan masyarakat akan meninggalkan warisan yang bermanfaat lintas generasi. Kedua, kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, termasuk penyakit berat, menunjukkan pentingnya keteguhan hati. Ketiga, kebersamaan dalam keluarga dan kesetiaan terhadap pasangan menjadi teladan yang patut diteladani. Keempat, ketekunan dalam membangun tradisi pendidikan agama di pesantren memberikan bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan yang diwariskan dengan ikhlas akan terus hidup meskipun sang tokoh telah tiada. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah.
Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.